Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa 7 November 2023. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Kami mohon berikan hikmat bijaksana dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari Selasa 7 November 2023, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan sendiri kepada umat Israel melalui hambanya Nabi Yehezkiel, di mana pada masa itu banyak ancaman dan tantangan yang mengancam kehidupan umat Israel. Namun Tuhan sendiri berkata dan berfirman kepada umat Israel melalui Nabi Yehezkiel bahwa Dia akan memperbolehkan bangsa-bangsa asing itu, bangsa-bangsa Magog dan orang-orang di sekitarnya, untuk datang menyerbu kediaman umat Israel. Namun Allah sendiri yang akan bertindak melenyapkan mereka, bahkan di atas tanah Israel itu sendiri. Karena itu umat Israel akan dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan sendiri dengan kekuatan kuasa-Nya. Maka musuh-musuh yang akan menyerang Israel, yang akan menajiskan tanah Israel, akan dilenyapkan oleh Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang dinyatakan Allah sendiri kepada umat Israel, yang berjanji akan menaungi Israel dan menjaga namanya yang kudus di tanah Israel. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang telah dipilihnya, yang telah dikasihinya. Apapun tantangan dan ancaman yang datang mengganggu kenyamanan kita, keamanan kita sebagai anak kekasih Allah, percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan membentengi kita, bahwa Allah sendiri yang akan menjaga dan melindungi kita. Karena itu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekiranya saat ini hidupmu penuh dengan problema, masalah, bahkan ancaman yang serius, ingatlah, ada Tuhan yang senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Biarlah kita berserah kepada-Nya yang kudus, kepada kuasa-Nya, sebab Dia yang Maha Kudus akan menjaga umat pilihan-Nya, orang-orang yang dikasihi-Nya. Allah sendiri akan menyatakan kuasa-Nya lewat hidup kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya,
orang-orang yang senantiasa menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan umat Israel, melindungi bangsanya di masa lalu, dan Dia tidak akan membiarkan namanya yang kudus dinajiskan oleh orang lain. Karena itu marilah kita menjaga senantiasa kekudusan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Dan ketika ada kekuatan asing yang akan merusak nama Tuhan, mengganggu kehidupan umat yang percaya kepadanya, Allah sendiri yang akan bertindak menjadi benteng pertahanan, menjadi pelindung bagi siapa saja yang percaya pada perlindungan kuasa-Nya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari serahkan hidup ke dalam naungan kasih Tuhan, kepada anugerah Tuhan yang kudus dan yang ajaib, supaya hidup kita terlindung dari kuasa apapun di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Dengan kuasa-Nya yang ajaib, dengan kasih-Nya yang besar, kita akan terluput dari segala ancaman apapun di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan ancaman ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari serahkan hidup pada Tuhan. Percayalah senantiasa, biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan, supaya hidup kita dilindungi, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sebagaimana kisah umat-Mu di masa lalu yang begitu terancam Tuhan dari segala penjuru, dari berbagai-bagai bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi Engkau telah berjanji Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang akan melindungi umat-Mu demi kekudusan nama-Mu. Karena itu Tuhan, di masa sekarang ini juga kami memohon kasih-Mu yang besar, perlindungan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan hidup orang-orang percaya pada masa ini. Biarlah Tuhan membentenginya, Tuhan melindunginya dan menjagainya, sehingga orang-orang yang Engkau pilih di dalam Yesus Kristus akan terlindung dan akan selamat Tuhan dari segala kekuatan kuasa yang ingin menghancurkan hidup orang-orang percaya. Kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dan lindungilah kami, sehingga kami mampu melewati kekuatan zaman ini, kuasa zaman yang begitu menyesatkan, yang ingin menghancurkan orang-orang yang beriman kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan dan menumbuhkan iman percaya kita, semakin percaya, semakin berserah kepada Tuhan. Tak lupa saya menyapa saudara-saudari yang berulang tahun pada hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Dan yang sedang mengalami sakit penyakit, dimanapun saat ini saudara berada, apakah di rumah atau di rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara segera mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, sehingga saudara akan mengalami sukacita dan saudara boleh melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudariku yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, jangan berputus asa, tapi bermohonlah dan berserahlah kepada Tuhan, dan percayalah ketika engkau serahkan semua pergumulan hidupmu kepadanya, maka Dia akan segera menolong engkau. Percayalah, Tuhan mengasihi engkau. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.